修罗。 Halo brother, dan walaupun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pendekar sakti yang sangat ditakuti kembali turun gunung setelah 7 tahun menghilang untuk balas dendam dan mengakhiri kekuasaan yang kejam. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 到底！汉末黄巾乱世，彼此鲸吞蚕食。 公孙瓒与袁绍交恶。 Kisah diawali dengan diperlihatkannya dua pasukan kerajaan besar yang sedang bertempur. Kerajaan Sunjan yang dipimpin oleh Liu Bei melawan kerajaan Yun Shao. Pada saat pasukan Sunjan diambang kekalahan, tiba-tiba muncul pasukan kuda putih yang dipimpin oleh Zhao Zilong membantunya. Zhao merupakan seorang pendekar sakti tak terkalahkan pada setiap pertempuran dan paling ditakuti oleh musuh-musuhnya. Singkat cerita, setelah pertempuran terakhir yang menyebabkan kematian kakaknya, Zhao memutuskan untuk pensiun dan keluar dari pasukan kuda putih. Kini beliau menetap di Changshan selama 7 tahun bersama sepupunya, yaitu anak dari kakaknya. Tiba-tiba seorang gadis memasuki kediaman Zhao yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan banyak jebakan. Ternyata gadis itu bernama Xiaofan, teman seperjuangannya dulu di pasukan kuda putih. Zhao bertanya tentang pasukan kuda putih yang ternyata hanya tinggal tersisa 6 orang, yang asalnya dari ribuan orang. Kedatangan Xiaofan untuk mengajak Zhao turun gunung menyelamatkan dunia yang sedang kacau. Namun Zhao menolaknya dengan alasan ingin membesarkan keponakannya tanpa terlibat lagi pertempuran. Dia tidak ingin melanggar pesan terakhir dari kakaknya. 还剩几人？7年前青州一战，6人，却死剩6人，肝胆相照的千余名兄。天下已乱，便同我一起下山。兄长临终时，嘱我将他养育成人，我怎敢违背他的遗愿？ Tidak berselang lama muncul pejabat korup dan pasukannya yang terbiasa memeras para pedagang. Zhao mencoba menenangkan pejabat tersebut dan ternyata dia mencari seorang gadis yang tidak lain adalah Xiaofan yang sudah ditetapkan menjadi seorang pemberontak kerajaan. Tentu saja Zhao mengatakan tidak mengetahuinya. Namun pada saat pejabat itu mengeluarkan pedangnya, dengan terpaksa Zhao mengeluarkan sedikit kemampuannya yang membuat semua orang terkejut karena selama ini Zhao dikenal orang biasa. 吴会长，吴会长啊，我也曾见过。 告退。赵兄都说了。 Dengan melihat kemampuan Zhao, pejabat dan pasukannya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Zhao meyakini bahwa mereka akan datang kembali dengan pasukannya yang lebih besar. Untuk itu Zhao memutuskan untuk meninggalkan desa bersama keponakannya. Setelah menyelidiki siapa Zhao dan Xiaofan, lalu dia melaporkan info tersebut kepada atasannya bahwa Zhao adalah mantan komandan pasukan kuda putih yang terkenal sangat ditakuti dan tak tertandingi yang menghilang selama 7 tahun. 属下已查明，枪法无双的赵子龙，7年前青州一战，人称白马义从。 Pada saat Zhao, Xiaofan dan keponakannya meninggalkan desa, tiba-tiba muncul prajurit pemanah utusan kerajaan Yun Shao melesatkan anak panahnya di balik semak-semak yang membuat keponakannya terkena anak panah tersebut. Dengan kematian keponakannya, Zhao marah besar dan kini tidak punya alasan lagi untuk tidak turun gunung menumpas para pejabat korup. Tidak berselang lama, jenderal kerajaan dan pasukannya pun muncul. Tanpa basa-basi lagi, Zhao pun murka menghadapinya. Dengan kemarahan yang tidak terkendali dan hilangnya konsentrasi membuat Zhao kalah dari jenderal tersebut. Namun sang jenderal juga terluka parah. Sementara Xiaofan ditangkap dan dibawa oleh mereka. 配死在青冈剑下，
伴随我踏平长山。 Zhao masih hidup namun terluka parah dan ditolong oleh seorang kakek. Zhao yang teringat akan keselamatan Xiaofan ingin pergi ke Changshan menolongnya. Namun apa daya kondisinya yang masih sangat lemah. Lalu kedua orang itu menjelaskan bahwa Changshan sudah habis dibakar oleh mereka. Lalu Zhao dibawa ke kota Yi untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuhnya. 长山已于前日毁于大火， 百里之外便是邺城，这便是邺城。 Mereka mampir ke salah satu rumah makan, namun tanpa disangka di rumah makan tersebut sedang berkumpul para prajurit seperjuangan Zhao dulu, terutama 3 pendekar sakti yaitu Yun Chang, Guan Yu, dan Liu Bei yang merupakan pimpinan dari mereka. Namun pada saat si kakek akan memperkenalkan Zhao kepada mereka, tiba-tiba Zhao menghilang sudah pergi. Liu Bei yang mengetahui bahwa dia adalah Zhao seorang pendekar sakti, teman seperjuangannya dulu, kemudian dia mengejarnya. 子龙，7年前我没能留住你。 Akhirnya Liu Bei berhasil menemukan Zhao. Zhao menghindar karena merasa bersalah telah meninggalkan pertempuran demi menunaikan pesan terakhir kakaknya. Liu Bei membujuknya untuk kembali bergabung dengan pasukannya melawan kezoliman penguasa. 子龙，7年前我没能留住你，不该留下与我共图大业吗？要如此相待吗？留下吃个便饭吧。 Setelah 7 tahun berpisah, akhirnya mereka berkumpul kembali. Pasukan Liu Bei kini bertambah kuat dengan bergabungnya Zhao. Kemudian Liu Bei membawa Zhao ke suatu tempat untuk memberikan tombak perak milik Zhao dulu. Misi mereka adalah untuk menyatukan dinasti Han dan menyelamatkan kaisar yang ditawan oleh Cao Cao dari dinasti Yun Shao. 挟天子乱朝纲，场巡回呀、我便相随。 Pada saat sedang berbincang, tiba-tiba Yun Chang dan Guan Yu berteriak dari luar memanggil Zhao. Dan ternyata Guan Yu menantang Zhao untuk bertarung sebagai pertemanan. Meskipun Liu Bei berusaha menahannya, namun Guan Yu dan Yun Chang bersikeras ingin bertarung. Dan akhirnya Zhao pun mengabulkan permintaannya. 就献丑了。 这叶禅，他也来。 Di tempat lain di kerajaan Cao Cao, Jenderal Yuan yang masih terluka yang sempat bertarung dengan Zhao memohon kepada Kaisar agar diberikan 5.000 pasukan untuk menaklukkan pasukan Liu Bei. Tidak lama kemudian, utusan Kaisar pun datang menghampiri dan menyetujuinya. 别再等了，日不见，我便一日不起。许给我5000骑兵，帮丞相成全。袁妙身体抱恙， 1000骑兵， 丞相说，只要刘备一死， Pada malam harinya, ada penyusup memasuki markas Liu Bei dan membakar tempatnya. Para pasukan pun dengan gerak cepat memadamkan apinya dan sebagian lagi bersiaga melindungi Liu Bei. Dan tiba-tiba penyusup itu pun mendekati Liu Bei dan membantai pengawalnya. Akhirnya Zhao berhasil mengalahkan penyusup tersebut. Namun ternyata dia bernama Gao, mantan prajurit Zhao dalam pasukan kuda putih. Dia menjadi pengkhianat karena telah disuap dan menjadi antek kerajaan Cao Cao. Zhao memohon kepada Liu Bei untuk meringankan hukumannya karena dia pernah berjasa menyelamatkan nyawa Zhao. Namun Jenderal Yun Chang menentangnya untuk tetap tak akan diampuni. Dengan kebijaksanaan Liu Bei, penyusup itu pun diserahkan kepada Zhao. 此人叫高苗，是我舅伯，他舍命护我，医治侯部受伤。你将此人带走吧，全凭你处置。 Zhao meminta kepada Gao untuk mengantarkannya menemui atasannya. Mereka pun pergi ke suatu tempat di mana atasan dan prajuritnya sedang menunggu. Zhao sangat terkejut dan sedih ketika melihat Xiaofan sudah tewas. 一条人命罢了。小凡，丫头这一生都惦记着你，留神些吧。小凡。 Singkat cerita, pasukan Cao Cao memimpin pasukannya ke selatan dan berhasil menguasai kota Jingzhou. Sementara pasukan Liu Bei membawa ribuan rakyatnya mengungsi ke daerah Danyang. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba salah satu prajurit berteriak bahwa pasukan Cao Cao datang menghampiri. 曹军来了！曹
Ternyata mereka bukan dari pasukan Cao Cao, melainkan sekelompok rakyat kecil dari kota Fan yang melarikan diri. Mereka meminta perlindungan kepada Liu Bei untuk bergabung menjadi bagian dari rakyatnya. Namun sayang, salah satu petinggi dari Liu Bei memerintahkan untuk mengusirnya dengan alasan perbekalan makanan tidak akan cukup jika mereka bergabung. Semua memohon kepada Liu Bei untuk tidak menerima mereka. Namun keputusan Liu Bei tidak ada yang berani membantahnya. Beliau memutuskan untuk menerima mereka. 快快请起，愿以性命相托，还有民心二字，都跟我走吧！感谢感谢。 Keesokan harinya, mereka melanjutkan lagi perjalanannya menuju daerah Jiangxia dengan dikawal oleh 4 jenderal tangguh. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba pasukan harimau muncul. Liu Bei dengan segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk siaga melindungi rakyat dan siap bertempur. Mereka yang tersisa akhirnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat yang disebut markas Ponik. Namun istri dan anak Liu Bei menghilang, diduga ditangkap oleh mereka. Liu Bei dihalangi oleh Yun Chang ketika hendak pergi menyelamatkan keluarganya karena dikhawatirkan akan mengancam keselamatannya. Karena jika Liu Bei tewas, maka dinasti Han akan berakhir. Dan tiba-tiba Zhao menawarkan diri untuk pergi menyelamatkan anak dan istri Liu Bei. Dan Zhao juga mengatakan untuk segera pergi menuju Jiangxia menemui Tuan Kongming dan bergabung dengan pasukannya. 速赶往江夏，与孔明先生合并。我怎能让你为我涉险呢？的安全就交给我了。 多加小心。 Istri Liu Bei sedang mencari anaknya yang hilang, namun tiba-tiba ada 2 orang prajurit hendak menangkapnya. Dengan tepat waktu, Zhao pun muncul menghajar mereka. Zhao menyuruh dia untuk segera pergi bergabung dengan Liu Bei di markas Ponik. Sementara Zhao berjanji akan menemukan anaknya. Tidak berselang lama, pasukan harimau pun bermunculan semakin banyak. Zhao, sang jenderal yang tangguh, tidak akan gentar meski menghadapi ribuan prajurit sendirian. 一定找到少主，平安带回。 Zhao akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Dengan keberaniannya, Zhao mendatangi markas para bandit untuk mengambil anak Liu Bei. Yang sebelumnya, para bandit tersebut menawarkan diri kepada pejabat kerajaan untuk menghabisi Zhao. Setelah sang anak ditemukan, Zhao pun keluar dengan santainya tanpa menghiraukan mereka. Sambil menggendong, Zhao pun menghadapi mereka seorang diri. Akhirnya Zhao berhasil mengalahkan pimpinan mereka, namun sangat mengejutkan bagi Zhao. Ternyata para bandit tersebut mengelabui para pejabat istana dengan tujuan untuk melindungi anak Liu Bei. Mereka ternyata satu tujuan dengan Zhao dan Liu Bei, untuk menggulingkan kekuasaan Cao Cao. Akhirnya mereka pun bergabung dengan Zhao sambil bersantai sejenak. 给你找个婆娘，自己生一个呗。那就出发吧。 高苗可在等着咱。 Keesokan harinya mereka pun pergi mengawal Zhao menuju wilayah Jiangxia dengan melewati pegunungan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan mereka menemukan Gao yang sudah tewas dalam keadaan terikat, yang membuat semuanya marah. Dan tidak berselang lama, Jenderal Xia beserta pasukannya pun muncul. Ternyata mereka sudah mengetahui pengkhianatan dari para bandit dan tidak ada jalan lain, mereka pun bertempur. 杀翻他们！ 人夏侯恩特来。便无所畏惧，落下我夏侯恩的名字。 Zhao sempat kalah dari Jenderal Xia karena dia memakai ramuan kekebalan tubuh dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Zhao terkapar demi melindungi anak Liu Bei. Dan tidak berselang lama, Zhao pun bangkit kembali dengan dibantu oleh pasukan Liu Bei yang baru tiba. Kini 2 pasukan besar bertempur.
Zhao akhirnya berhasil menghabisi Jenderal Xia, anak Liu Bei pun selamat. Namun semua pasukan Zhao habis tak tersisa termasuk para bandit. Begitupun juga dengan pasukan dari pihak mereka yang tumbang tak tersisa. Zhao pun pulang dengan selamat membawa anak Liu Bei, yang membuat Liu Bei terlihat sangat senang. Dan kisah film pun selesai.